Terima kasih buat semuanya yang sudah mengunjungi dan bantu support channel Dongeng Donghua ini. Semoga selalu dilancarkan usahanya, dimurahkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa bantu subscribe. Aktifkan tanda lonceng. Klik like, komen, dan share channel Mimin ke penjuru alam semesta. Oke, mari kita kancutin ceritanya. The First Order, bab 181 sampai dengan bab 190, Dongeng Donghua. Bab 181, Tunggu Aku. Namun, Li Sentan tiba-tiba tersenyum dan berkata, saya tahu ada beberapa hal mengerikan yang datang ke 109 penghalang. Kemudian pasukan konsorsium Li, yang seharusnya menjadi kekuatan utama para pembela, adalah sebuah skuadron karena kedatangan Anda. Di universitas, ketika hal-hal buruk datang, siapa yang akan membela kota? Coba tebak berapa banyak orang yang akan mati di tangan mereka. Siapa tanggung jawab ini? Petik 2. Preman, King Shi, Yang, dan Api. Li Sentan bertanya, siapa yang kau anggap bisa menyalahkanku? Luo Xinyu diam. Semua orang adalah orang berdosa, kata Li Sentan dengan emosi. Kalau begitu kamu harus balas dendam sekarang, bisakah kamu berhenti? Luo Xinyu berkata, kamu harus percaya bahwa meskipun keadilan kadang-kadang akan terlambat, itu tidak akan pernah absen. Li Sentan tampaknya mendengar sesuatu yang lucu, kata-kata asli dari perkataan terkenal ini tidak sama. Kata-kata aslinya adalah, keadilan akhir bukanlah keadilan. Luo Xinyu tiba-tiba bertanya, menurutmu apa esensi yang luar biasa? Bukankah tujuan gerombolan Anda tidak terlalu baik? Li Sentan tersenyum, ketika bencana melanda, kehendak spiritual adalah urutan pertama dari senjata yang manusia hadapi. Tetapi pemahaman saya tentang kehendak spiritual adalah pengembangan domain otak. Luo Xinyu dengan tenang berkata, pengembangan domain otak dipalsukan sebelum bencana. Hal-hal yang belum diperdebatkan dengan keras hanya bisa menjadi rumor. Manusia belum menemukan bagian otak yang sesuai dengan emosi. Beraninya kau mengatakan bahwa kau sepenuhnya memahami otak. Li Sentan serius berkata. Tapi aku masih belum pasti apakah orang yang luar biasa telah membuka area baru di otak, atau menyelesaikan apa yang disebut peningkatan persentase perkembangan. Untuk saat ini, lebih baik menggunakan nama kehendak spiritual. Itulah yang kamu katakan, kata Luo Xinyu, semakin kuat kemampuan adikodrati, semakin dekat ia dengan penghancuran diri. Secara teori, inilah masalahnya, kata Li. Ketika selesainya pembangunan otak 100%, manusia cenderung berubah menjadi kehendak para dewa, dan tubuh mereka akan runtuh karena mereka tidak dapat menjadi pembawa kehendak besar ini. Solusi atau pengembangan hingga lebih dari 70% akan mulai terjadi. Namun, Li Sentan tiba-tiba teringat seorang bocah lelaki. Dia agak bingung, tapi sepertinya ada pengecualian, jadi masalah yang kita diskusikan sekarang tidak memiliki arti praktis. Hanya ketika manusia benar-benar berevolusi ke langkah itu, baru kita bisa mengetahui jawabannya. Setelah itu, Li Sentan tidak lagi peduli dengan Luo Xinyu, tetapi terus berjalan dengan divisi ke universitas, dia ingin melihat kehancuran pasukan Li di penghalang 109. Luo Xinyu tidak terus bertanya, karena dia masih memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan, sudah terlambat. Bahkan organisasi yang kuat dan kuat seperti gerombolan massa masih tidak bisa mengetahui semua rahasia dunia, untuk masalah yang dibahas hari ini. Dia perlu menyimpan catatan kata-kata dan membiarkan orang-orang di organisasi menyesuaikan arah penelitian baru. Pada saat ini, sisa kota di mana penghalang awalnya sunyi tiba-tiba mengambil, seolah-olah ada sesuatu yang menakutkan, dan semua orang yang tahu bagian dalamnya terkejut. Dan badan eksperimen tiba di muka. Luo Xinyu mengabaikannya, tetapi berdiri di luar sekolah untuk menutup pintu bayangan Li Sentan. Ketika dia membuka pintu bayangan lagi, dia berjalan masuk. Saya melihat bahwa dia hanya mengambil langkah di udara dan datang ke laboratorium tertutup dengan rasa sains dan teknologi. Luo Xinyu melihat lingkungan sekitarnya. Apa yang dia cari ada di sini? Luo Xinyu yang dipersenjatai dengan pistol waspada, kalau keamanan internal di laboratorium mengancamnya, tetapi orang-orang di lab tidak tahu kemana harus pergi. Tampaknya kekacauan di luar telah melarikan diri. Seluruh laboratorium kosong.
Pada saat ini, dia melihat sebuah hard disk yang bergerak terkunci di dalam kotak kaca anti peluru yang transparan. Luo Xinyu mengangkat tangannya dan menembak gelas itu terus-menerus, siap untuk mengambil hard disk untuk membuka pintu bayangan. Tetapi pada saat berikutnya, langit-langit lab tiba-tiba menyala dengan silau, dan seluruh lab cerah dan putih, dan tidak ada sudut mati cahaya. Luo Xinyu mencoba membuka pintu bayangan untuk pergi, tetapi pintu bayangan tidak dapat dibentuk di depan lampu tanpa bayangan ini. Saya melihat bahwa pintu bayangan yang dia buka hanya memiliki bayangan yang samar, dan kemudian pecah seperti gelembung. Ada langkah-langkah anti pencurian di lab ini yang secara khusus menargetkan kemampuannya. Luo Xinyu mengerutkan kening dan berencana untuk membuka gerbang laboratorium. Tetapi dia tiba-tiba menemukan bahwa dia bahkan tidak tahu cara membuka gerbang baja dengan ketebalan beberapa sentimeter. Sejujurnya, Luo Xinyu tiba-tiba merasa sedikit tidak berdaya, dan dia adalah orang pertama yang melihat cara untuknya. Tapi yang dia khawatirkan saat ini bukanlah miliknya, tetapi yang Xiao kecil yang menunggunya untuk bertemu di atap gedung. Ren Xiaosu berlari di depan tim dengan sepedanya. Dalam perjalanan, mereka melihat beberapa warga yang dikendalikan oleh altar Li bergegas melewati mereka. Tetapi para penduduk bahkan tidak melihat mereka. Para siswa melihat kegilaan dan ketakutan beberapa orang. Ren Xiaosu bermaksud menghibur mereka, jangan takut, seluruh distrik Xicheng seperti ini, mereka tidak akan menyerang kita. Para siswa bahkan lebih takut ketika mereka berpikir bahwa seluruh distrik Xicheng seperti ini. Dalam waktu kurang dari 2 menit, Xiaosu, mereka sudah berada di bawah penghalang-penghalang. Pada saat ini, bagian dalam penghalang telah menaikkan alarm. Seolah-olah sesuatu yang mengerikan telah menyerang penghalang. Atau hal-hal mengerikan telah lama tiba, tetapi sekarang hanya setelah dimulainya kekacauan bahwa serangan skala penuh telah diluncurkan. Badan-badan limbah yang menembus penghalang dari luar menembus penghalang sepanjang jalan, tetapi mereka tidak buru-buru menyerang, tetapi memilih untuk berjongkok. Sekarang, mereka merasa bahwa waktunya telah tiba. Luo Wei seharusnya sangat senang bahwa dia hanya berjalan di bawah tanah pendek hari ini, kalau tidak, dia mungkin akan sangat terkejut menemukan tubuh eksperimen Brigade. Pada saat ini, pasukan swasta yang bertanggung jawab atas gerbang di penghalang bergegas ke universitas setelah bel berbunyi, dan tidak ada seorang pun di sini. Yan Liuyuan mengerutkan kening, saudaraku, bagaimana gerbang ini terbuka? Ren Xiaosu memikirkannya dan berkata, tidak ada, saya punya bom. Yan Liuyuan dan yang lainnya menantikan Ren Xiaosu, dan kemudian mereka melihat bahwa Xiaosu telah mengeluarkan 4-3 kartu dari sakunya. Wang Fugui, Wang Dalong, Chen Invincible. Ini bom legendaris. Bisakah benda ini meledakkan gerbang? Apa? Anda dulu menarik 4 angka 3 ke arah gerbang, dan kemudian gerbang berkata bahwa Anda tidak mampu membelinya, dan pintu itu terbuka. Wajah Yan Liuyuan gelap pada saat itu, apakah kamu sedikit serius saat ini? Jangan panik, masalahnya tidak besar. Ren Xiaosu melambaikan tangannya dan membiarkan orang lain mundur, dan dia menempatkan keempat orang itu di gerbang, dan dia berlari jauh setelah pos. Pada saat ini, Ren Xiaosu berkata dalam benaknya, goreng. Tiba-tiba, 4 kartu yang melekat pada gerbang pecah dengan panas dan cahaya yang luar biasa, mereka hanya memiliki kabut asap ketika mendengar ledakan. Setelah raungan energi peledakan yang tak terkalahkan langsung memicu jelaga besar ke arah yang berlawanan, dan puing-puing gerbang terbang kemana-mana. Yan Liuyuan hanya merasa bahwa tanah pun bergetar. Ren Xiaosu melihat ke arah probe, ya. Saya melihat lubang besar di gerbang. Wang Fugui kaget, apakah pemilik asli begitu berbahaya? Semua orang bergegas keluar kota, mari kita pergi ke utara, kata Ren Xiaosu, dan dia berencana untuk memimpin dan melarikan diri keluar. Adapun apa yang terjadi di penghalang, benar-benar tidak ada hubungan dengannya. Namun, ketika dia berbalik dan ingin melihat penghalang lagi, dia bahkan melihat bagian luar gedung tempat yang Xiaoyu berada. Ada lebih dari selusin badan eksperimental yang memanjat seperti laba-laba, dan Xiao tertegun. Bagaimana Luo Xinyu tidak menanggapi yang Xiaoyu? Ini tidak sama dengan yang dibayangkan, menurut latihan yang biasa, yang Xiaoyu harus menjadi kekuatan termudah untuk mundur. Tapi sekarang, di atap gedung 10 lantai, yang Xiaoyu seperti perahu kesepian di lautan hitam.
Dimungkinkan untuk terbalik kapan saja. Ren Xiaosu hanya ragu-ragu sejenak. Dia berbalik dan berkata kepada Wang Fugui dan yang lainnya dengan tegas, kamu harus pergi dulu, aku akan kembali ke penghalang. Chen tidak terkalahkan, kamu melindungi semua orang. Ketika Wang Fugui membiarkan Xiaosu berkata begitu, dia panik. Xiaosu, penghalang ini tidak dapat menampung orang yang hidup sekarang. Ren Xiaosu menatap mereka dengan tamparan di wajahnya, pergi ke utara, jangan melihat ke belakang. Aku akan menyusulmu. Setelah itu, Ren Xiaosu berbalik dan berjalan menuju kota yang telah menjadi neraka. Faktanya, Ren Xiaosu sendiri tidak tahu mengapa dia akan kembali. Mungkin itu karena dia begitu baik kepada binatang buas dari padang belantara sehingga dia ingin bersama dengan binatang buas itu. Mungkin karena dia suka malam di kota ini, saya ingin melihatnya lebih banyak. Atau mungkin itu karena dia lupa membawa dompet atau apa. Oke, Ren Xiaosu tahu bahwa ini adalah alasan yang buruk, mungkin dia hanya tidak ingin gadis itu mati di sini. Ren Xiaosu berlari lebih cepat dan pakaiannya diburu angin seperti singa saat berburu. Dia melihat ke atas gedung, dan gadis di atas gedung itu sepertinya mengawasinya dengan tenang. Dikelilingi oleh tembakan dan badan eksperimental yang kacau yang memilih orang untuk makan, dunia tampak agak tidak masuk akal. Langit yang gelap tampaknya terputus dari tengah. Tapi itu tidak masalah. Menunggu saya. Bab 182. Pergi ke hulu. Wang Fugui dan yang lainnya berdiri di pintu penghalang dan diam-diam menyaksikan Ren Xiaosu kembali ke penghalang berbahaya. Kadang-kadang Wang Fugui akan merasa bahwa Xiao Shuang sangat berani. Sehingga orang lain bisa menghindarinya, tetapi pihak lain akan berani untuk kembali. Saya harus mengatakan bahwa Wang Fugui berpikir bahwa dia telah mengambil Wang Dalong untuk mengikuti jejak Xiao Su. Itu adalah keputusan yang paling benar dalam hidupnya. Jika dia tidak mengikuti Ren Xiaosu, bahkan jika dia selamat dari bencana di penghalang ke-113, dia mungkin sangat ini akan segera mati dalam bencana mendadak lain. Dunia saat ini terlalu berbahaya. Dalam 2 hari ini, Ren Xiao dan Wang Fugui berulang kali ditanyai oleh toko ketika mereka membeli bahan pelarian. Wang Fugui kadang-kadang merasa bahwa jika itu bukan bencana alam gempa bumi, penghalang itu tidak mungkin. Tetapi pada akhirnya, terbukti bahwa Ren Xiaosu benar. Pada saat ini, Yan Liu Yuan melihat ke arah Xiaosu pergi. Xiao Yuji menghela nafas, 6 Yuan, apakah kamu khawatir tentang saudaramu? Semua orang tahu bahwa saudara ini adalah hubungan terdekat. Yan Liu Yuan khawatir tentang Ren Xiaosu. Ini juga masuk akal. Namun, Yan Liu Yuan tiba-tiba menggelengkan kepalanya, aku hanya ingin mengingatkannya untuk tidak pergi, dia masih mengendarai sepeda. Xiao Yuji. Pada saat ini, semua orang terkejut dan menemukan bahwa memang benar ketika Xiao Xiao kembali, dia sepertinya membawa sepeda. Hanya saja situasinya terlalu mendesak, dan keputusan Ren Xiao membuat mereka sangat terkejut sehingga mereka mengabaikan ini. Wang Fugui tiba-tiba merasakan bahwa gambar kuat Ren Xiaosu, yang baru saja dibangun di hati semua orang, tiba-tiba menghilang. Saya melihat Yan Liu Yuan menyeberangi sepeda dan berkata, ayo pergi, saudara saya berani untuk kembali secara alami dan dia memiliki genggamannya, mari kita pergi ke utara. Chen Wuwei memandangi penghalang dalam kesedihan, Tuan takut untuk mengikuti jalan Putri Raja. Inilah cara pergi ke barat untuk belajar. Yan Liu Yuan menghibur, tidak apa-apa, ayo pergi dengan Raja Putri. Chen Invincible terjerat untuk waktu yang lama dan mengatakan itu sulit pergi. Bangunan tempat yang Xiaoyu terletak mungkin hanya sekitar 1 kilometer dari gerbang penghalang. Siapapun melihat bangunan itu, lalu menghela nafas dan menempatkan sepeda di sisi jalan. Dia tidak lupa menyerahkan sepeda ke Yan Liu Yuan untuk diamankan. 15 meter kubik di ruang penyimpanan telah diisi dengan persediaan, bahkan dia bisa mengeluarkan material dan memasukkan sepeda, tapi sekarang sudah terlambat untuk berbelok. Tiba-tiba, Xiao Su melihat bahwa banyak sekali pengungsi yang melarikan diri ke arah penghalang, dan di belakang mereka mengejar orang gila dengan beberapa badan percobaan. Badan eksperimental yang mengerikan harus menakut-nakuti penghuni penghalang ini. Beberapa orang berlari dan menyelinap sepatu mereka dan tidak tahu kemana harus melempar mereka. Beberapa orang bahkan mengenakan piyama tipis di musim dingin yang besar.
Tampaknya mereka baru saja datang dari rumah. Lolos dari dalam. Rintangan-rintangan ini, yang pernah membahas festival musik dan tren fashion, akhirnya dapat memahami pada saat ini bahwa dunia di luar hambatan harus seperti apa yang seharusnya. Ketika Xiao Su memasuki penghalang, ada perasaan bahwa segala sesuatu di luar tampaknya berubah dengan cepat, tetapi penghalang itu masih abadi. Orang-orang ini bersembunyi di penghalang dan menikmati kedamaian dan kemakmuran palsu, yang tampaknya melindungi diri mereka sendiri. Dinding tinggi, tetapi juga membawa belenggu progresif untuk dirinya sendiri. Ren Xiaosu memandang ke arah bangunan tempat yang Xiao Yu berada. Dia melihat bahwa tubuh eksperimental pertama kali naik ke atas gedung. Namun, ketika naik, itu adalah senjata besar lubang hitam. Badan eksperimen tidak takut dengan peluru, bahkan jika peluru dari senapan otomatis mengenai mereka dalam jarak 50 meter, mereka akan segera dikunci di permukaan oleh otot-otot mereka yang kuat. Tapi yang disebut tidak takut peluru tidak termasuk senapan sniper. Kekuatan yang Xiao Yu ini begitu hebat sehingga dia bisa menggunakan senapan sniper berat sebagai artileri jarak dekat, setelah mendengarkan raungan. Tubuh eksperimental yang pertama kali naik ke puncak gedung ternyata adalah seluruh kepala. Recoil dari sniper rifle sangat luar biasa. Jika orang biasa menamparkan sniper rifle, saya khawatir seluruh orang akan digulingkan setelah tembakan. Tapi yang Xiaoxuan tampaknya baik-baik saja, dan kemudian dia membuka kesempatan kedua pada tubuh eksperimental lainnya. Saya tidak tahu mengapa, Ren Xiaosu selalu merasa bahwa tubuh kurus yang Xiaoyan dibandingkan dengan senapan sniper, dan ada rasa kontradiksi. Tetapi rasa kontradiksi ini seperti estetika kekerasan yang unik. Awalnya, Xiaosu khawatir dia tidak akan punya waktu untuk bergegas. Ren Xiaosu tahu bahwa jika tidak ada yang merespons, yang Xiao Yu akhirnya tidak dapat menghentikan momen itu. Lagi pula, tubuh eksperimental terlalu banyak. Tapi dia sekarang lega, setidaknya dia masih punya waktu. Atau, ini saatnya yang Xiao Lu menang untuknya sendiri. Ren Xiaosu tiba-tiba mempercepat kecepatan jalan, tetapi orang-orang berlari ke arah penghalang, sementara Ren Xiaosu berada di sisi yang berlawanan. Ketika kelompok itu melewati Ren Xiaosu, bahkan antara hidup dan mati ini, semua orang tidak bisa tidak meliriknya dengan takjub. Pada saat ini, apakah ada yang masih kembali ke tubuh eksperimental? Mereka sudah terlambat untuk bersembunyi. Pada saat ini, kota ini penuh dengan orang-orang yang melarikan diri. Mereka didorong oleh badan eksperimen ke gerbang penghalang, dan hanya satu orang di jalan-jalan kota yang masih mundur. Yang Xiao Yu melihat pemandangan ini di gedung yang jauh. Ketika dia melihat Xiao Su, yang sebaliknya, dia tiba-tiba merasa bahwa 109 penghalang hari ini tidak begitu mengerikan. Pada saat ini, seorang lelaki tua tiba-tiba mengenali Ren Xiaosu. Bukankah ini lelaki muda yang membeli banyak makanan di toko bahan makanannya? Orang tua ini adalah mantan pemilik toko kelontong. Kemarin dia masih menertawakan toko di toko, tetapi pemilik toko kelontong menyadari bahwa itu terlalu bodoh. Mengapa remaja ini mengetahui berita bahaya sebelumnya? Dan karena Anda tahu bahwa ada bahaya, bukankah Anda harus siap untuk melarikan diri? Mengapa Anda harus kembali saat ini? Dua masalah ini telah melayang-layang di benak pemilik toko kelontong. Dia tersentak saat dia berlari ke depan, tapi itu tidak lama sebelum mereka melewati Ren Xiaosu. Teriakan kerumunan tiba-tiba datang dari depan tim pelarian. Saya melihat bahwa di ujung Long Street, beberapa badan eksperimen tiba-tiba keluar dari sisi kiri perempatan, dan badan eksperimental itu benar-benar membungkusnya. Pada saat ini, hanya Ren Xiaosu di tingkat retro tidak terkejut, karena ia memiliki banyak kesepakatan dengan tubuh eksperimental. Dan ia tidak melepaskan mulut hidup itu sendiri adalah gaya bertarung dari tubuh eksperimental. Jika mereka tidak sepenuhnya siap, tidak mungkin memiliki kesabaran untuk berbaring di tanah begitu lama. Tubuh bijak di balik tubuh eksperimental ini memiliki ambisi yang lebih besar. Bab 183. Waktu hampir habis. Segera, Ren Xiaosu berlari ke ujung kerumunan melawan arus orang. Pada saat ini, ada 3 badan percobaan mengejar ribuan orang untuk membunuh orang banyak. Ketika mereka tahu bahwa Xiaosu sedang terburu-buru, sebuah badan eksperimental menyerahkan dirinya. Target serangan, bergegas menuju Ren Xiaosu. Tetapi sebelum mereka bahkan bergegas ke Ren Xiaosu sudah menarik diri dari kehampaan.
Pada saat ini, bentuk tubuh Xiaosu bahkan tidak berhenti, tetapi tiba-tiba dipercepat, seluruh tubuh miring dan tubuh eksperimental yang terbang dari kepala. Lewati. Pegangan pisau hitam yang tajam dipegang oleh Ren Xiaosu, dan dia bisa merasakan tubuh-tubuh percobaan menyapu pisau, dan kulit abu-abu, dibuka oleh pisau. Akar serat otot di dalam kulit abu-abu rusak. Kemudian, tulang dipotong dari fraktur halus. Akhirnya, tubuh abu-abu itu terbelah menjadi dua, menyemprotkan banyak darah kuning pucat. Pada saat ini, mereka yang melarikan diri ke gerbang dihalangi oleh tubuh eksperimental yang dicegat di depan. Kerumunan di bawah sadar ingin berlari kembali. Bukannya mereka akan bertahan hidup jika mereka berlari kembali, tetapi mereka tidak tahu harus berbuat apa. Orang-orang yang telah jatuh ke dalam kelompok telah kehilangan akal sehat pada saat ini, mereka belum menerima pelatihan suaka dan belum menghadapi hutan belantara. Sehingga keinginan untuk bertahan hidup dari hati tidak dapat membimbing mereka untuk menemukan cara untuk hidup. Ketika mereka berbalik, mereka melihat sebuah adegan di mana tubuh eksperimental terpecah. Pisau hitam, bocah yang penuh kekuatan dan meledak, tubuh eksperimental yang ganas tampaknya rentan di bawah bilahnya. Seorang gadis tiba-tiba menyadari bahwa anak laki-laki itu bukan orang yang diminta putus sekolah di kelas mereka. Pada saat itu, mereka takut bahwa Ren Xiaosu akan membawa penyakit dan kematian kepada semua orang, tetapi mereka yang memelihara Ren Xiaosu mengatakan apa yang mereka katakan. Pada hari itu, seorang siswa tanpa jiang berkata kepada mereka dan orang tua siswa, "Tolong. Kami tidak membantunya, dan dia tidak membutuhkan bantuan kami. Anda tidak tahu apa-apa tentang dunia di luar penghalang." Saya pikir ini semacam kesedihan. Pada saat itu, orang lain tidak tahu apa yang dikatakan siswa itu, tetapi sekarang dia berpikir dia mungkin mengerti. Ternyata dunia begitu berbahaya, mereka yang melarikan diri dari hutan belantara ke 109 penghalang jelas mengalami bahaya bersama dengan Ren Xiaosu. Jadi mereka sangat jelas tentang kemampuan seperti apa yang dimiliki Ren Xiaosu. Kemampuan ini mungkin tidak banyak digunakan dalam penghalang, tetapi penghalang itu terlalu kecil dibandingkan dengan dunia. Gadis itu menarik seorang wanita setengah baya di sekelilingnya dan berteriak, "Bu, adalah Xiao Xiao. Orang terlantar yang terpaksa dipindahkan ke Anda." Ibu gadis itu tiba-tiba terlihat rumit, tetapi hidup dan mati ini, dia masih punya waktu untuk memikirkan hal lain. "Apakah kamu kenal dia? Biarkan dia kembali untuk menyelamatkan kita." Pada titik ini, orang-orang yang melarikan diri yang dipaksa kembali oleh tubuh eksperimental melihat Ren Xiaosu benar-benar membunuh tubuh eksperimental, jadi seseorang segera berteriak, ikuti dia di belakang." Mereka seperti menemukan penyelamat, berpikir bahwa mereka akan bertahan hidup setelah menjadi seorang prajurit kecil. Namun, setelah Ren Xiaoxuan membunuh tubuh eksperimental, ia tidak berhenti sama sekali, tetapi dipercepat lagi dari medan perang. Agar dua badan eksperimental yang tersisa dikepung untuk menunda waktunya. Tujuannya saat ini adalah untuk menyelamatkan orang, alih-alih tetap di sini untuk membunuh percobaan. Hanya sesaat usaha, Ren Xiaosu telah meninggalkan tubuh eksperimental dan mereka yang melarikan diri ke sisi yang jauh. Ketika badan eksperimen melihat bahwa mustahil baginya untuk mengejar ketinggalan dengan Ren Xiaosu, dia melihat kembali ke para pengungsi yang ketakutan. Gadis itu menatap Ren Xiaosu dan semakin jauh. Dia hanya ingin berteriak dan meminta Xiaosu kembali untuk menyelamatkan mereka, tetapi tubuh eksperimental di depannya telah diperbarui. Aku bergegas mendekat dan menggigit tenggorokannya. Teriakan gadis itu meminta bantuan tidak bisa lagi dipanggil. Hanya ada keputusasaan dan kekosongan di matanya. Ren Xiaosu tidak pernah menjadi penyelamat. Hari ini, di seluruh penghalang ini, dia hanya peduli tentang hidup dan mati seseorang. Pada titik ini, istana tiba-tiba berkata, "Tugas, selamatkan penghalang penduduk." Namun meski begitu, itu tidak memungkinkan Ren Xiaosu untuk kembali. Tugas harus diselesaikan, tetapi Yang Xiaoyu juga penduduk penghalang. Bisakah Yang Xiaolu tidak dapat menyelesaikan tugas? Untuk misi istana, Ren Xiaosu selalu memiliki pemahaman uniknya sendiri. Saat dia berlari dan berlari, Ren Xiaosu tiba-tiba melihat bahwa tubuh eksperimental berlutut di samping pria yang tidak sadar. Tidak ada bekas luka pada pria itu, dan sepertinya dia hanya terpana.
Ren Xiaosu bersembunyi dari tubuh eksperimental ini, tetapi dia tidak bisa tidak melihat perilaku aneh dari sisi lain. Menurut akal sehat, tubuh eksperimen akan melihat bahwa orang yang hidup ini pasti akan muncul, tetapi tubuh eksperimental ini tampaknya memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan. Saya melihat bahwa percobaan itu tiba-tiba membuka mulut yang berdarah dan mengeluarkan lidahnya. Ren Xiaosu berpikir bahwa percobaannya adalah menjilat sebelum makan. Dan dia tiba-tiba menemukan bahwa ujung lidah sebenarnya adalah jarum suntik kecil. Pada saat berikutnya, tubuh eksperimental mengambil jarum suntik di tangan, dan kemudian mendorong cairan abu-abu di jarum suntik ke leher pria itu. Di bagian belakang Ren Xiaosu, ada arus dingin yang menggulung apa yang dilakukan badan eksperimen ini. Tanda seru. Sebelum itu, Luo Wei berkata kepada Ren Xiaosu, mengatakan bahwa badan-badan eksperimental ini sedang melakukan eksperimen. Pada saat itu, Xiaosu juga memikirkan tentang apa yang tidak dilakukan oleh badan eksperimen, tetapi ia terkejut pada saat ini. Pria asli dengan warna kulit normal tiba-tiba berubah abu-abu dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Otot-otot yang tidak terlalu kuat juga dengan cepat naik. Mantan Xiaosu berpikir bahwa tujuan dari badan eksperimen adalah untuk membunuh semua target yang masih hidup, tetapi sekarang ia menemukan bahwa pihak lain tidak membunuh semua orang. Apa cairan yang disuntikkan ke tubuh pria itu? Sejujurnya, ketika Luo Wei menyebutkan hal-hal robot nano dan percobaan eksperimental, Xiaosu masih merasa jijik setelah semua peradaban telah dirusak tahun ini. Dan teknologi masih dalam tahap awal kebangkitan. Namun, Ren Xiaosu tiba-tiba teringat Zhang Jinglin pernah berkata bahwa teknologi tidak benar-benar memiliki kesalahan. Kata-kata asli Zhang Jinglin adalah, mereka hanya ada di tangan beberapa orang. Ini mungkin mengapa konsorsium dapat menjadi konsorsium. Sekarang, Ren Xiaosu takut untuk memahami mengapa tubuh eksperimental menjadi semakin banyak. Tidak mengherankan bahwa tubuh eksperimental akan menyerang penghalang manusia lagi, karena mereka ingin mendapatkan makanan dan memperluas kelompok etnis mereka. Mereka harus menempati penghalang baru dan mendapatkan darah segar. Jika 113 penghalang tidak runtuh karena gempa, mereka mungkin tidak dapat berkembang begitu cepat, karena pada saat itu mereka tidak dapat menembus penghalang. Tetapi setelah 113 penghalang memperluas kelompok, mereka sudah memiliki kekuatan yang cukup untuk menelan penghalang. Ren Xiaosu tahu bahwa dia tidak punya waktu, dia harus meninggalkan Yang Xiaoyu sesegera mungkin. Bab 184. Selamatkan Yang Xiaoyu. Pada titik ini, dia akhirnya datang di bawah gedung. Tidak ada senapan sniper di bagian atas gedung yang terus meraung. Saya khawatir badan eksperimental telah mendarat di atap. Yang Xiaoyu juga terpaksa menyerahkan senapan sniper dan berbalik untuk menutup pertempuran. Ren Xiaosu tidak memilih untuk mengambil tangga. Dia memisahkan bayangan dari dirinya sendiri dan berjongkok langsung di belakang bayangan. Dia melihat bayangan dan tangan dan naik ke puncak gedung. Di antara dua titik, segmen garis adalah yang terpendek. Jika Anda menaiki tangga lagi, saya takut Yang Xiaoyu dingin. Ren Xiaosu sedikit menyesal. Jika dia benar-benar memerankan kembali kemampuan Luo Xinyu, bagaimana dia masih bisa menggunakannya? Sebelum dia mendapatkan kemampuan, dia meminta Yan Liu Yuan dan Xiao Yuji untuk membelikannya seekor ayam hidup bukan karena dia ingin makan daging. Tetapi dia ingin mencoba pintu bayangannya sendiri untuk menarik seseorang seperti Luo Xinyu. Di masa lalu, terlalu berbahaya untuk menggunakan percobaan Yan Liu Yuan, jadi hewan lain digunakan. Setelah tes, Xiaosu menyerah, bahkan jika tujuannya hanya ayam, dia hanya bisa menarik kaki ayam dan kemudian tidak bisa menariknya lagi. Memikirkan hal ini, Ren Xiaosu masih sedikit marah. Tiba-tiba, tampaknya suara pendakiannya membangunkan tubuh eksperimental di dalam gedung. Dua badan eksperimen tiba-tiba memecahkan kaca jendela di lantai 7 dan memanjat keluar. Itu adalah cara yang sulit untuk menghalangi jalan Ren Xiaosu ke atap. Ren Xiaosu mengerutkan kening, apakah Anda berdua ingin memblokir saya? Apakah Anda tahu berapa banyak percobaan yang telah saya bunuh? Anda tahu. Namun, dua badan eksperimental tergantung terbalik di dinding dan menatap Ren Xiaosu, dan tidak mundur. Ren Xiaosu menghela nafas, oke, sepertinya kamu tidak bisa menakuti kamu.
Begitu suara itu jatuh, bayangan itu tiba-tiba melompat ke atas dan ke bawah pada saat yang sama, dan tubuhnya yang semula kabur tiba-tiba mengembun menjadi baja. Di udara, Xiao Su tiba-tiba terpisah dari bayang-bayang. Orang di udara ini benar-benar mengeluarkan pisau hitam dari kekosongan pada saat bersamaan, dan gerakannya rapi dan seragam. Dua tubuh eksperimental di bagian atas membanting, tetapi sebelum mereka bisa bereaksi, dua pisau hitam sudah melewati leher mereka. Bayangan menginjak tubuh benda percobaan, dan dengan reaksi ini, batang baja di dinding digenggam oleh satu tangan, dan tangan lainnya memegang pergelangan tangan Ren Xiaosu dengan erat. Di antara cahaya listrik dan batu api, dua benda eksperimental di wajah Xiaosu dan bayangan itu bahkan tidak bisa jatuh dengan semprotan kecil. Bayangan dan kolaborasi dengan Ren Xiaosu sama bersih dan rapi seperti awan. Hari ini, tidak ada penghalang antara dia dan atap, dan bayang-bayang diambil oleh Ren Xiaosu. Di atap, tubuh eksperimental yang awalnya mengepung Yang Xiaolu melihat manusia baru melompat dan pada saat yang sama memalingkan wajah Yan untuk melihat Ren Xiaosu. Ren Xiaosu memandang lingkungan sekitar di tepi atap. 7 badan eksperimen, yang salah satunya tergeletak di tanah, tidak bisa bergerak, dan Yang Xiaoyu, yang berlumuran darah dan berlumuran darah. Berjuang melawan tepi atap, memegang belati baru di tangannya. Belati itu tampaknya tidak dilemparkan oleh baja biasa. Untuk pertama kalinya, ia menghadapi begitu banyak monster pada saat yang sama. Jika tidak ada bayangan, Ren Xiaosu mungkin harus mati di sini. Saya melihat Ren Xiaosu menyambut mata Yang Xiaoyu yang ragu dan berkata kepada bayang-bayang, "Su tua, bunuh mereka." Saya tidak tahu mengapa, setiap saat, Xiaosu selalu merasa Yang Xiaoyu berkeliaran, tetapi matanya tersenyum. Senyum lemah Yang Xiaoyan, Su Xianchu telah pergi ratusan mil jauhnya. Hahaha, bukan. Ren Xiaosu tersenyum. Yang Xiaolu tidak membantahnya, tetapi perlahan-lahan duduk di tanah. Pada saat ini, setiap luka di tubuhnya menderita rasa sakit yang hebat. Banyak kehilangan darah juga membuatnya dalam keadaan syok. Ren Xiaosu dengan tenang berkata, "Ayo istirahat, aku akan membawamu keluar." "Yah," bisik Yang Xiaoyu. Luo Xinyu sedang terburu-buru di laboratorium. Waktu berlalu, dan sebelum dia masuk, dia tahu bahwa tubuh eksperimen mulai menyerang penghalang. Pada saat ini, tanpa hubungannya, Yang Xiaoyu bisa berbahaya. Tapi di lab tertutup, ada sumber cahaya di mana-mana, dan dia tidak ada hubungannya. Luo Xinyu mencoba menembak ke langit-langit, tapi aku tidak mengira kaca di langit-langit itu anti peluru. Dia bisa menggunakan mantelnya sendiri untuk membuat bayangan samar, tapi dia tidak bisa membuat bayangan yang cukup untuk membuka area bayangan yang besar. Ini adalah perbedaan antara Luo Xinyu dan Ren Xiaosu. Meskipun pintu Shadow of Xiaosu hanya dapat memperpanjang satu lengan, dia dapat menyesuaikan ukuran pintu bayangan, yang bisa besar atau kecil. Pintu bayangan Luo Xinyu harus sangat besar sehingga dia tidak bisa mengendalikannya sendiri. Tiba-tiba ada suara tembakan dari luar, hanya untuk mendengar suara dan berkata, "Hei, saya punya sesuatu yang harus saya ambil, saya benar-benar tidak bisa mendapatkannya." Mata Luo Xinyu menyala. Aku tidak menyangka Luo Wei sudah menyelinap masuk. Selama Luo Lan membuka pintu dan lampu padam, dia mungkin memiliki kesempatan untuk membuka gerbang bayangan segera. Di luar suara Luo Wei, cepatlah kehilangan kata sandi untuk membuka pintu, atau aku akan menghancurkanmu sekarang. Tampaknya Luo Wei telah membajak staf laboratorium dan memerintahkan pihak lain untuk membuka gerbang laboratorium. Dengan suara keras pintu gerbang perlahan-lahan berhenti, tampaknya staf telah memasukkan kata sandi yang benar, tetapi tembakan masih terdengar, dan staf itu ketakutan dan berteriak. Tetapi untuk waktu yang lama ia tiba-tiba menemukan dirinya tidak mati. "Kamu tidak membunuhku?" tanya anggota staf. Luo Xiaole tertawa senang, ketika orang tua itu mengatakannya, itu tidak masuk hitungan. Kehidupan anjing Anda tidak sepenting reputasi Laozi. Ayo pergi. Ketika Luo Gan dan gerbang-gerbang lainnya baru saja naik setengah, mereka membungkuk dan mengebor masuk. Dia melihat Luo Xinyu tertegun. Pada saat ini, lampu tanpa bayangan di laboratorium telah padam, dan bayangan-bayangan Luo Xinyu telah muncul. Namun, Luo Wei melihat adegan ini, dan segera mengeluarkan senter cahaya yang kuat dari pinggang dan memotretnya di pintu bayangan Luo Xinyu.
Foto ini, pintu bayangan runtuh lagi. Dia tertawa bahagia, kebencian terhadap otak belum dilaporkan, tetapi juga ingin memutar informasi saya untuk berjalan. Untungnya, saya mengambil senter untuk mencegahnya. Setelah Luo Xiao ditembak oleh Xiao Xiao di tanah, sekarang ia membawa senter cahaya yang kuat untuk membela diri, tetapi kata-kata Luo Xin bingung bagi Luo Xinyu, tangkap permainan. Luo Wei tidak memiliki omong kosong, beri aku informasinya. Luo Xinyu mencibir, apakah kamu pikir aku akan mempercayaimu? Kembali, atau aku menghancurkan hard drive ini. Luo Xiao tersenyum, temanmu masih di dalam gedung. Sekarang tubuh eksperimental sudah bergegas masuk. Kamu tidak akan menyelamatkannya. Aku takut aku tidak bisa pergi. Jadi, kamu berikan aku hard drive, sekarang aku biarkan saja Anda pergi untuk menyelamatkan orang. Sejujurnya, Luo Xinyu tidak percaya bahwa Luo Wei akan membiarkannya pergi, tapi dia tidak akan menyelamatkan Yang Xiaoyu lagi, aku khawatir sudah terlambat. Jadi Luo Xinyu memutuskan untuk bertaruh. Dia melempar hard drive ke Luo Wei, dan kemudian dia siap bertarung. Akibatnya, Luo Wei menoleh ke hard disk dan berbalik, cepat dan selamatkan orang. Saya seorang pria yang bernilai banyak uang. Jangan lindungi saya seperti orang kecil. Jika Anda membunuh Anda tidak akan berbicara omong kosong. Luo Xinyu menatapnya dan segera membuka pintu bayangan. Hanya satu langkah, dia datang ke atap tempat yang Xiaoyu awalnya berada. Namun, pemandangan di depannya mengejutkannya. Saya melihat bahwa hanya tubuh-tubuh eksperimental yang rusak pada platform ini, dan Yang Xiaoyu hilang. Siapa yang menyelamatkan Yang Xiaoyu? Luo Xinyu melihat sekeliling bangunan, dan melihat tubuh eksperimental abu-abu itu bolak-balik di tanah. Dia agak khawatir, bahkan jika seseorang menyelamatkan Yang Xiaoyu, akan sulit untuk menghindari penghalang. Pihak lain harus bersembunyi dengan Yang Xiaoyu. Bab 185. Lepaskan satu sama lain. Di selokan yang gelap tapi lebar, langkah kaki yang jelas terdengar, tidak seperti ruang sempit yang dibayangkan oleh Ren Xiaosu, selokan di bawah penghalang 109 lebih mirip dengan desain penampungan. Ketika penghalang dibangun pada tahun-tahun awal, orang-orang hidup dalam bayang-bayang bencana, sehingga ketika membangun penghalang, orang akan langsung mempertimbangkan bagaimana menghadapi perang jika mereka menghadapi perang lagi. Karena itu, ketika 109 penghalang dirancang di bawah ini, saluran drainase utama dirancang agar terbuka seperti tempat perlindungan serangan udara. Tentu saja, hanya jalan utama yang dirancang seperti ini. Bayangan hitam berjalan di dalam, dengan Yang Xiaoyu di bahu kiri dan Koma di bahu kanannya. Ren Xiaosu juga terluka, dan darah menetes dari lengannya yang jatuh, dan jatuh ke selokan yang keruh. Tampaknya tertarik oleh darah, dan ada tikus besar di selokan yang mengintip ke dalam bayang-bayang dalam gelap, dan keduanya terluka di pundaknya. Tapi saya tidak tahu kenapa, tikus tidak pernah berani menyerang. Ren Xiaosu tidak hanya menderita dari rasa sakitnya sendiri, tetapi juga gigitan keras bayangan dalam pertempuran, yang diteruskan dari bayangan kepadanya. Ini mungkin pertempuran Ren Xiaosu yang paling intens sejauh ini. Awalnya dia berpikir bahwa dia hanya menghadapi 6 badan eksperimental. Ketika dia bangun, dia menemukan bahwa 4 atau 5 sisa badan eksperimental di seluruh gedung juga tertarik. Pada saat itu, beberapa badan eksperimental langsung dihancurkan di lantai bawah dan mati. Tidak ada mayat yang tersisa di atap, jadi Luo Xinyu juga salah menghitung situasi ketika ia tiba di medan perang. Ketika Luo Xinyu ingin datang, itu sudah cukup untuk membunuh makhluk luar biasa dari ke-6 tubuh eksperimental pada saat yang bersamaan. Di era orang yang luar biasa ini, semua orang meraba-raba ke depan di bidang yang luar biasa, kecuali itu adalah pesona alami seperti Li Sentan, jika tidak. Kekuatan individu sulit untuk memperlancar jarak. Dengan kata lain, tidak ada kekuatan yang dapat mengabaikan jumlah musuh. Kekuatan gaib belum cukup kuat untuk berada di posisi itu, atau tidak akan dikejar oleh konsorsium untuk bersembunyi di dunia. Tetapi semua organisasi luar biasa memiliki konsensus, sehingga individu yang kuat cepat atau lambat akan dilahirkan. Bayangan itu berjalan di bawah tanah, dan Yang Xiaoyu tiba-tiba terbangun dari koma. Dia sakit dan bahkan tidak mampu mengangkat tubuhnya saat ini, Ren Xiaosu.
Suara itu luar biasa tiba-tiba di selokan kosong, dan Ren Xiaosu menjawab dengan mendesah, baiklah. Di mana kita? Tanya Yang Xiaoyu. Pertanyaan ini sangat bagus, jawab Ren Xiaosu, dalam arti luas, kita sekarang berada di saluran pembuangan. Jika perlu benar, saya tidak yakin tentang posisi spesifik kita. Yang Xiaoyan segera menilai bahwa Ren Xiaosu mungkin telah terluka, tetapi melihat sisi lain dari tindakan omong kosong, cedera itu seharusnya tidak terlalu berat. Pada saat ini, langkah kaki bayangan berhenti, akhirnya menemukan platform tinggi kering, yang bisa menjatuhkan Yang Xiaoyu dan Ren Xiaosu. Yang Xiaoyu dan Ren Xiaosu duduk di tanah di dinding, dan Xiao Xiao mengeluarkan lilin dan meletakkannya di tanah. Dia bertanya, mengapa Luo Xinyu tidak menjawabmu kali ini? Mungkin ada sesuatu yang tidak terduga, roh Yang Xiaoyu pulih sedikit, jika tidak ada kecelakaan, dia pasti akan datang. Pada saat ini, Ren Xiao belum menyerah soal menyembunyikan identitasnya. Dia berkata kepada bayangan, terima kasih, Lao Su. Yang Xiaoyu tertawa, aku sakit sekarang, jangan buat aku tertawa. Old Su, ini adalah lari khusus dari lebih dari 100 km untuk menyelamatkan kita. Bukankah kita harus berterima kasih padanya? Ren Xiaosu berkata dengan benar. Su Xianchu memiliki pelacak yang diam-diam kami pasang, Yang Xiaoyu menjelaskan. Dia baru saja melintasi Gunung Tungsten pagi ini dan terus bergerak ke arah penghalang barat laut. Itu adalah arah Anda melepaskannya. Saya ingat Anda. Saya menyebut Zhang Jinglin. Saya tidak terlalu memikirkannya saat itu. Saya hanya berpikir bahwa nama itu familiar, tetapi saya tidak yakin apakah saya mengetahuinya. Ren Xiaosu marah, mengapa kamu menaruh pelacak pada Lao Su? Anda tidak ingin mengubah topik pembicaraan, Yang Xiaoyu berkata dengan lembut, jadi saya tidak pernah ingin memahami masalah sebelumnya. Saya jelas melihat bahwa orang-orang yang saya lihat di pegunungan adalah Anda. Akibatnya, konsorsium Kings tidak pernah melihat Anda, tetapi terhadap Su Xianchu. Selalu dihargai dengan banyak uang. Ren Xiaosu bersalah, tidak masalah bagiku, jangan menuangkan air ke aku. Jadi kemampuan luar biasa Anda adalah untuk memerankan kembali kemampuan luar biasa dari orang lain, Yang Xiaoxuan berbisik pelan, Anda juga telah menyalin saya. Saya telah mempelajarinya dengan seksama. Sudut pistol Anda persis sama dengan milik saya. Penyimpangan. Sebelum Yang Xiaoyu selalu merasa ada keakraban yang aneh dalam gerakan senjata Ren Xiao, rasanya seperti menonton versi dirinya sendiri, sampai sekarang dia ingin memahami apa yang sedang terjadi. Pada saat ini, Yang Xiaoyu tidak tahu bagaimana mengevaluasi kemampuan Ren Xiaosu. Salah satu hal yang diakui dalam organisasi luar biasa adalah bahwa orang yang luar biasa tidak dapat memiliki kedua kemampuan pada saat yang sama. Tidak seperti Xiao Su, kemampuannya telah lama melampaui dua. Setiap orang adalah orang yang luar biasa. Akibatnya, kemampuan untuk bangun itu mudah, tetapi dapat dengan mudah dilakukan kembali oleh orang lain, bahkan lebih kuat daripada orang yang sedang diperankan kembali. Ini terlalu menjengkelkan. Sebagai contoh, bayangan Su Xianchu tidak memiliki kekuatan Xiao Su. Oleh karena itu, Yang Xiaoyu akan merasakan bahwa kemampuan Ren Xiaosu tampaknya di atas yang lain. Kemudian Yang Xiaoyu melanjutkan, jadi Luo Xinyu tiba-tiba dibesarkan dalam beberapa hari sebelum hadiahnya, tetapi juga terima kasih untukmu. Ren Xiaosu ini benar-benar tidak bisa mengenalinya, tidak ada. Saya tidak mengenali ini. Bukannya dia khawatir orang lain tahu apa yang dia tanam untuk Luo Xinyu, tetapi dia tidak menginginkan pengetahuan Yang Xiaolu tentang keterampilan mengukir ulangnya. Dia bahkan memiliki kalajengking. Yang lain dapat mengambil orang secara langsung, tetapi dia hanya dapat mengambil satu tangan. Memalukan untuk mengatakannya. Jadi kamu mengenali hal-hal lain, kan? Yang Xiao terkekeh. Ren Xiaosu tidak bisa membiarkan Yang Xiaolu mengungkapkan pantat lamanya. Dia harus melawan balik. Tiba-tiba dia berkata, pertama-tama pertimbangkan bagaimana kita bisa lolos dari penghalang ini. Aku berencana dengan baik. Meskipun kita dapat berlari lebih cepat, secara fisik kita tidak cukup kuat. Berlari terlalu jauh, jadi saya perlu transportasi. Saya tahu di mana ada sepeda yang diparkir, bukankah Anda akan naik sepeda? Ketika Anda terluka, Anda akan membawa saya naik sepeda. Yang Xiaoyu berhenti dan berkata, jangan marah, aku tidak akan naik sepeda.
Tapi kalian harus subscribe dulu channel Dongeng Donghua ini. Hahaha, Ren Xiaosu merendahkan suaranya dan tertawa, Yang Xiaoyu, kamu miliki hari ini. Itu hampir seperti tertawa kecil, kata Yang Xiaoyu dengan tenang. Bab 186, misi belum selesai. Lu Yuan adalah orang dari gerombolanmu, jadi kamu tahu bahwa aku akan pergi ke sekolah itu dan berpura-pura tidak tahu apa-apa, tanya Ren Xiaosu. Ren Xiaosu, kamu bisa berhenti. Hahaha. Akibatnya, senyum Ren Xiaosu tidak berhenti untuk waktu yang lama, dan Yang Xiaoyu perlahan tertawa seolah-olah dia terinfeksi. Di selokan yang gelap ini, semua cahaya hanyalah cahaya lilin yang lemah di sisi Xiaosu. Jelas bahwa bagian atas kepala mungkin adalah negara berbahaya yang telah ditempati oleh tubuh eksperimental. Akan ada bahaya setiap saat, tetapi mereka berdua menghargai kerja keras ini. Waktu. Yang Xiaoyu tersenyum dan batuk. Setelah dia akhirnya menstabilkan nafasnya, dia tiba-tiba bertanya, mengapa kamu kembali untuk menyelamatkan saya? Aku lupa membawa dompetku, kata Ren Xiaosu tentu saja. Yah, kata Yang Xiaoyu. Semua orang tahu bahwa alasan ini sangat timpang, tetapi tidak ada yang pernah menolaknya. Yang Xiaoyu berkata, Anda dapat yakin bahwa saya tidak akan memberitahu orang lain tentang rahasia Anda, tetapi Anda mungkin tidak menyadarinya sendiri. Anda sangat kuat dalam hal luar biasa. Yang Xiaoyu mengingat kembali adegan pertempuran pada saat itu. Faktanya, pada saat itu, dia tidak yakin apakah Ren Xiaosu bisa bermain 6 mata pelajaran eksperimental, karena dalam pengetahuannya. Tidak banyak orang luar biasa yang bisa menghadapi 6 mata pelajaran eksperimental pada saat yang sama. Orang-orang yang luar biasa saat ini bermunculan, tetapi kemampuan setiap orang belum menembus titik kritis tertentu. Masa mendefinisikan titik kritis ini sebagai apakah yang luar biasa dapat mengabaikan kekuatan kelompok. Poin yang sederhana dan kasar adalah apakah mungkin untuk menghancurkan urutan operasional rasi. Lisentan setengah, karena kemampuannya perlu bergantung pada tujuan hipnosis untuk mencapainya, adalah untuk bertarung melawan kelompok karena kekuatan tubuhnya mungkin tidak kuat. Tetapi suatu hari, di dunia yang luar biasa, akan ada individu yang benar-benar kuat. Masa sekarang akan disebut Fajar para Dewa. Di atap, Yang Xiaoyu melihat kemampuan bayangan Ren Xiaosu, yang mampu sepenuhnya menghancurkan keberadaan tubuh eksperimental dalam hal kekuatan dan kecepatan. Dan bahkan jika tubuh eksperimental jangka panjang mengepungnya, itu tidak bisa sepenuhnya dihancurkan. Tetapi hal yang paling tidak terduga untuk Yang Xiaoyu sebenarnya adalah pisau yang dimiliki oleh Xiaosu dan Shadou. Sejujurnya, Yang Xiaoyu belum pernah melihat alat yang dapat memotong tubuh eksperimental. Ini bahkan bukan apa yang bisa dihasilkan oleh peradaban modern. Ia hanya dapat dikaitkan dengan kemampuan lain. Pada saat itu, di atap Ren Xiaosu menunjukkan rasa bertarung yang kuat, yang disebut kesadaran pertarungan bukanlah keterampilan, tapi naluri. Naluri tidak bisa dilatih. Pelatihan dapat meningkatkan kecepatan reaksi, membuat kekuatan lebih besar, membuat kecepatan lebih cepat, dan membuat keterampilan daya lebih pintar, tetapi itu tidak dapat menggantikan insting. Beberapa orang mengatakan bahwa ketekunan dapat menggantikannya, tetapi hanya elit sejati yang dapat memahami bahwa ketekunan tidak pernah dapat menggantikan bakat. Dan Ren Xiaosu memiliki bakat bertarung. Jika bukan karena serangan tiba-tiba dari tubuh eksperimental yang naik kemudian, Ren Xiaosu mungkin tidak akan terluka. Pada saat ini, Xiao Xiao mengeluarkan 2 potong biskuit terkompresi, satu menyerahkannya kepada Yang Xiaoyu, dan yang lainnya dijepit di tangannya. Yang Xiaoyu tidak menerimanya dengan sopan, keduanya terluka dan kehilangan darah, mereka harus menambah energi yang dibutuhkan oleh tubuh. Dia melihat lilin di sisi lantai dan tiba-tiba teringat bahwa itu adalah makan malam dengan cahaya lilin pertama dalam hidupnya, bisakah kita menjadi makan malam dengan cahaya lilin? Ren Xiaosu memikirkannya dan berkata, apa itu makan malam dengan cahaya lilin? Yang Xiaoyu tersenyum dan berkata, tidak ada. Ren Xiaosu tiba-tiba bertanya, saya mendengar Anda menyebut Zhang Jinglin, orang macam apa itu Zhang? Masalah ini tampaknya membuat Yang Xiaoyu agak malu. Dia bahkan mencari kosakata di benaknya dan tidak bisa menemukan kosakata yang tepat untuk menggambarkan Zhang Jinglin, dia mungkin orang yang paling sadar di era ini.
Jawaban ini benar-benar membuat Ren Xiaosu hidup. Apa evaluasi ini? Apa identitasnya di penghalang 178? Apa penghalang 178 pada akhirnya? Apakah itu penghalang atau kota pasar? Konsorsium pasti akan mencoba untuk memberitahu Anda bahwa di lingkaran terluar semua penghalang. Mereka adalah binatang buas yang kuat dan makhluk mengerikan yang mereka usir, serta serangga, kata Yang Xiaoyu. Bukan. Ren Xiaosu tertegun. Tidak, kata Yang Xiaoyu, pembatas di barat laut, penghalang di tepi padang rumput utara, sebenarnya bukan binatang buas bagi lingkaran, tetapi seseorang, mereka yang ingin menyerbu pedalaman. Suka badan eksperimental. Ren Xiaosu bingung. Tidak, sama seperti kamu dan aku, Yang Xiaoyu berkata dengan lembut, bahkan setelah bencana perang antara manusia tidak pernah berhenti. Ini mungkin hal yang paling ironis. Ini adalah rahasia yang belum pernah disentuh oleh Ren Xiaosu sebelumnya. Ada manusia di luar penghalang asli. Yang Xiaoyu berkata, Zhang Jinglin adalah komandan asli dari penghalang 178. Pengontrol sebenarnya dari penghalang 178 tiba-tiba menghilang lebih dari 10 tahun yang lalu. Banyak orang mengatakan bahwa ia lelah dengan perang, tetapi tidak ada yang tahu mengapa. Tapi penghalang 178 orang-orang menunggunya untuk kembali. Ini adalah kekuatan terpisah terlepas dari aliansi penghalang. Dalam beberapa tahun terakhir, klan perbatasan ingin menyusup ke penghalang 178. Akibatnya, rencana Zhang Jinglin hilang, dan rencana Zongjia benar-benar hilang. Saya mengenali Zhang Jinglin dan tidak mengenali uang itu. Ren Xiaosu bingung. Zhang Jinglin tampaknya tidak seperti seorang prajurit. Itu lemah. Bagaimana orang seperti itu bisa sekuat itu? Namun, ini membuat Ren Xiaosu merasa lega. Su Xianchu mengambil surat pengantar dan pergi ke penghalang 178. Ini pasti akan diperlakukan istimewa. Tunggu, Ren Xiaosu tiba-tiba memikirkan pertanyaan saat ini, bagaimana tugasnya menyelamatkan penduduk belum selesai, bukankah ini sudah menyelamatkan Yang Xiaoyu? Apakah perlu untuk menyelamatkan hambatan untuk menjadi definisi keselamatan? Tidak, Ren Xiaosu selalu merasa sepertinya ada masalah. Dia memandang Yang Xiaoyu dan mencoba mengatakan, apakah Anda memiliki kartu ID penduduk dengan 109 penghalang? Yang Xiaoyu tampaknya tidak mengerti bahwa Ren Xiaosu mengajukan pertanyaan ini, tidak, apa yang ingin Anda lakukan dengan kartu ID penduduk? Jika sesuatu terjadi langsung pada Lusu, kami tidak memerlukan kartu ID penduduk. Ren Xiaosu. Oh, co-authoring Yang Xiaoyu bukan penghalang. Tidak mengherankan bahwa istana juga secara khusus menekankan perlunya menyelamatkan penduduk penghalang, tampaknya niat asli istana adalah takut bahwa Xiaosu hanya akan menyelamatkan Yang Xiaoyu dan tidak menyelamatkan yang lain. Tapi Ren Xiaosu tidak mengerti semangat misi saat itu. Yang Xiaoyu bertanya-tanya pada saat ini, saya merasa sedikit malu pada saat itu. Masih ada banyak orang yang hidup di jalanan yang melarikan diri. Mengapa pengalaman eksperimental membagi begitu banyak orang untuk mengepung saya? Ren Xiaosu memikirkannya dan berkata, mungkin karena kamu bukan penghalang penghuni. Yang Xiaowei. Bab 187, aku menggendongmu kembali. Yang Xiaoyu memandang Ren Xiaosu. Karena dia bukan penghalang penghuni, dia menyerang dirinya sendiri. Kekacauan apa ini? Pada saat ini, Ren Xiao tiba-tiba berkata, kelompok khusus tubuh eksperimental ini semakin kuat dan kuat. Saya akan menyelamatkan Anda dalam perjalanan untuk melihat tubuh eksperimental menyuntikkan injeksi manusia normal. Ketika obat kelabu disuntikkan ke orang, normal orang-orang juga tampaknya telah menjadi badan eksperimen baru. Petik 2. Inilah yang Yang Xiaoyu pertama kali dengar. Dia berkata dengan takjub, jika mereka menyuntikkan obat ke penghuni seluruh penghalang, bukankah mereka akan memiliki ratusan ribu benda percobaan? Tidak, mereka punya pilihan. Ya, kata Ren Xiaosu, seharusnya hanya orang khusus yang akan disuntik, tetapi kondisi pilihan tidak tahu apa itu. Saya pikir hanya dengan mencari tahu bagaimana tubuh eksperimental muncul, dapatkah kita mengetahui bagaimana mereka disaring. 113 penghalang harus memiliki puluhan ribu pengungsi yang selamat dari gempa bumi, tetapi jumlah badan percobaan akhir hanya meningkat sekitar 1000. Yang Xiaoyu tiba-tiba berkata, kami memiliki informasi di perusahaan pemadam kebakaran.
Laboratorium di gunung benar-benar memiliki hubungan dengan mereka. Itu adalah laboratorium mereka sebelum bencana. Kemudian, setelah bencana, laboratorium kehilangan kontak. Mereka juga melepaskan bagian itu. Percobaan, informasi yang relevan juga hilang. Apakah kamu tahu eksperimen apa yang sedang terjadi di sana? Ren Xiaosu penasaran. Saya tidak tahu, saya hanya tahu bahwa subjek yang mereka lakukan adalah pasien kanker. Pasien kanker itu tahu bahwa mereka belum menjual banyak, dan mereka menjual diri mereka ke perusahaan pemadam kebakaran, meninggalkan kekayaan bagi keluarga mereka, kata Yang Xiaoyu. Pada saat ini, luka Xiaosu kembali sakit. Dia mengambil obat hitam dari istana dan mengolesi dirinya sendiri. Kamu harus menggunakan obat untuk luka-lukamu. Di mana kamu terluka? Yang Xiaoyu berkata, kamu memberi saya obat, saya akan datang sendiri. Ren Xiaosu memberi Yang Xiaoyu sebotol obat hitam. Dia ingin berbicara tentang harga obat hitam. Kemudian, Xiaosu juga menahan. Saya melihat Yang Xiaoyu meniup lilin, dan kemudian menyeka lukanya dengan obat hitam dalam kegelapan. Saya telah mendengar bahwa obat hitam ini ajaib. Saya tidak berharap itu bekerja. Ya, Ren Xiaosu penasaran dalam gelap, apakah ada luka yang tidak bisa aku lukis, aku. Dengan keras, Yang Xiaoyu sudah menyalakan kembali lilin dengan korek api, dan Xiao Xiao menundukkan kepalanya dan terus mengolesi luka. Yang Xiaoyu tiba-tiba melihat Ren Xiaosu membuka kemejanya sendiri, dan melihat bahwa ada 4 bekas darah di pinggang Ren Xiao. Seharusnya digali dari tubuh percobaan dengan cakar, tetapi untungnya tidak melukai organ dalam, katanya dengan takjub, kamu tidak terluka. Saya ingin tahu bahwa Ren Xiaosu sudah lama berbicara dengannya, tetapi dia tidak bisa melihat rasa sakit dalam ekspresi Ren Xiao. Ren Xiaosu dengan tenang menerapkan obat pada dirinya sendiri, biasakanlah itu. Saya terbiasa dengan 3 kata, seolah-olah ada semacam kekuatan yang menenangkan, dan kepahitan dan penderitaan lebih dari 10 tahun tersembunyi dalam 3 kata ini. Nyeri kebiasaan. Biasakan terluka. Biasakan sabar. Yang Xiaoyu melihat cahaya lilin dan melihat bahwa kepala Ren Xiaosu telah berkeringat, dan warna bibir Ren Xiaosu sudah putih, dan lukanya sangat serius. Dia mengambil obat hitam dari tangan Ren Xiaosu, dan kemudian membuka pakaian Xiaosu, dan melihat luka Ren Xiaosu sebanyak 10. Yang Xiaoyu berkata, aku akan memberimu obat. Ren Xiaosu tidak mengatakan apa-apa, biarkan jari Yang Xiaoyan melewati lukanya. Kulit jari gadis itu tidak halus, tetapi ada banyak kalajengking, jelas itu adalah latihan yang sangat sulit. Bahkan, ketika Xiao Xiao berada di pegunungan, sangat jelas bahwa Yang Xiaoyu tidak sama dengan gadis-gadis halus lainnya. Rasanya sakit, tangan itu berat, Anda berkata kepada saya, Yang Xiaoxuan berbisik pelan. Nada bicara Yang Xiaoyu tidak perlu dipertanyakan lagi. Ren Xiaosu memikirkannya dan berkata, seharusnya ada banyak badan eksperimental di atas lokasi kami. Sekarang aku sudah lama pergi, aku harus dekat dengan posisi penghalang, tapi aku tidak yakin apakah kita memiliki kesempatan untuk keluar. Tentu saja mudah naik dari tanah ke sini, tetapi bagaimana saya bisa lolos dari pengejaran tubuh eksperimental? Jika Anda memanjat keluar, Anda hanya menabrak tubuh eksperimental. Akibatnya, orang mengejar rintangan sejauh ratusan kilometer Anda masih harus mati. Ren Xiaosu merasakan perasaan segar setelah pengobatan hitam diterapkan. Tampaknya roh itu jauh lebih baik setelah rasa sakitnya hilang. Tapi saya pikir badan-badan eksperimental ini pasti perlu istirahat di siang hari, jadi kami diam menunggu hari itu, ketika mereka bersembunyi. Kami akan pergi keluar dan bergegas mengisi ulang baterai kami. Yang Xiaoyu tiba-tiba bertanya, bukan rahasia bahwa mereka membenci cahaya. Penghakimanmu benar, mereka pasti akan bersembunyi dan tidur di siang hari. Yah, Ren Xiaosu memiliki perasaan pahlawan yang sama. 2 orang duduk di selokan gelap ini dan terdiam. Yang Xiaoyu tiba-tiba berkata, bahkan, seorang kerabat dekat atau teman tidak akan kembali untuk menyelamatkan saya dalam kasus itu. Jika Anda berterima kasih, Anda tidak akan mengatakannya, saya. Akibatnya, Ren Xiaosu berkata dengan serius, terima kasih masih harus mengatakan. Yang Xiao butuh waktu lama, terima kasih. Terima kasih dari Yang Xiaoyu, +10. Tunggu sebentar, Ren Xiaosu tertegun. Dia hanya membiarkan Yang Xiaoyu mengucapkan terima kasih.
Dia hanya berpikir bahwa karena tugas itu tidak selesai, dia harus mendapatkan koin terima kasih untuk memulihkan kerugiannya. Akibatnya, dia tidak berharap Yang Xiaoyu memberinya 10 koin terima kasih. Mengapa Yang Xiaoyu begitu istimewa? Namun, pada saat ini, tutup sumur di bagian atas kepala mereka berdering, dan hanya satu tubuh eksperimental yang melompat dari atas. Tetapi badan eksperimen tampaknya tidak memiliki siapapun di bawah, dan kedua belah pihak benar-benar terpana. Katakan waktu yang baik untuk pergi keluar dan mencari cara untuk hidup, bagaimana eksperimen ini tiba-tiba masuk. Mata ini cerah, Anda tidak mencari tempat untuk tidur. Yang Xiaoyu berkata dengan lembut, saya tiba-tiba menyadari ada masalah, di mana Anda pikir mereka akan bersembunyi di siang hari. Ren Xiaosu lama bermeditasi, selokan. Yah, Yang Xiaoyu mengangguk. Pada saat itu, Xiaosu tidak baik. Dia awalnya berencana untuk pergi setelah fajar. Sekarang sepertinya dia harus melarikan diri dengan cepat. Kalau tidak, dia mungkin harus tidur dengan tubuh eksperimental. Dia tidak tahu bahwa orang tidak menyambut diri mereka sendiri. Dalam sekejap, tubuh eksperimental bergegas ke arah dua orang itu. Ketika Xiao Xiao tidak bergerak, bayangan itu sudah diletakkan di pisau hitam. Aku melihat bayangan memegang leher tubuh eksperimen dan sisi lain memegang pisau hitam. Langsung melalui jantung tubuh eksperimental dipaku ke dinding saluran pembuangan yang berlawanan. Namun, bencana yang lebih besar masih ada. Dengungan badan eksperimental ini telah membuat badan eksperimental terkejut di tanah. Saya melihat dua badan eksperimental menghadap tepi kepala sumur dan melihat ke dalam. Ren Xiaosu berkata, ayo, aku menggendongmu. Dia tidak bisa membiarkan bayangan membawa Yang Xiaoyu karena dia membutuhkan bayangan untuk bertarung. Biarkan saja Ren Xiaosu tidak berpikir bahwa karena dia telah mengalami pertempuran intensitas tinggi di malam hari dan menderita luka-luka, kekuatan fisiknya agak tidak memadai. Sudah sangat sulit untuk berdiri. Pada saat ini, Yang Xiaoyu setengah jongkok di depannya, aku menggendongmu. Bahkan sebelum dia menunggu Xiaosu bereaksi, Yang Xiaoyu sudah mengirimnya ke unta dan berlari ke depan. Kepribadian Yang Xiaoyu cukup tinggi, tetapi kerangkanya sangat kecil. Ketika Xiaosu didukung olehnya, dia selalu merasa sedikit canggung, karena dia tidak pernah bergantung pada orang lain di lingkungan yang sulit. Dia kembali ke penghalang untuk menyelamatkan orang, tetapi saat ini dia membiarkan orang yang dia ingin selamatkan untuk dibawa pergi. Bab 188, Badan Uji Saluran. Selokan-selokan yang gelap berada dalam krisis. Ketika Xiaosu melarikan diri, tubuh eksperimental dengan penutup lubang terus-menerus dibuka, dan kemudian badan eksperimental baru ditambahkan ke pengejaran. Bayangan pisau hitam luar biasa, tetapi Anda tidak bisa bertarung saat ini. Bayangan ada di belakang pertempuran dengan tubuh eksperimental, karena tubuh eksperimental di selokan ini pasti akan semakin banyak. Yang Xiaoyan membawa Ren Xiaosu di selokan, dan ketika dia menginjak selokan, dia mengeluarkan suara teriakan. Siapapun bisa mendengar Yang Xiaoyu terengah-engah. Dia tahu bahwa Yang Xiaoyu juga pria yang kuat dan dia masih memiliki seorang pria. Terlalu sulit untuk berjalan. Ren Xiaosu berkata, apakah kamu ingin menurunkanku? Akibatnya, sebelum dia selesai, Yang Xiaoyu berkata tidak. Sama seperti di pegunungan, karakter gadis itu bahkan lebih kuat daripada pria. Bayangan itu bertubrukan bolak-balik di selokan agar tidak dikunci oleh anggota badan eksperimental. Ketika sebuah badan eksperimental menghantam bagian belakang bayangan, bayangan itu langsung mengenai dinding saluran yang lebih rendah, dan badan eksperimen itu pecah. Untuk sesaat, bayangan Ren Xiaosu benar-benar menghalangi 5 atau 6 tubuh eksperimental yang baru saja memasuki selokan di belakangnya. Ren Xiaosu dan badan eksperimen itu semakin jauh. Namun, semakin banyak badan eksperimental yang tertarik oleh suara itu, dan Ren Xiaosu tidak tahu kapan bayangan itu bisa diambil. Jika kamu mati di sini, itu agak salah, Ren Xiaosu menghela nafas. Yang Xiaoyu berkata, kami tidak akan mati di sini, aku pasti akan membawamu keluar. Tiba-tiba ada suara kasar di depan saya, haha ini bodoh, tubuh eksperimental kecoa yakin bahwa mereka tidak akan disembunyikan di bawah kelopak mata mereka. Lalu terdengar suara ala Tang Zhou, ya, bosnya benar.
Pada saat ini, Luo Wei memiliki beberapa keraguan. Jumlah, suara apa yang kamu dengar? Yang Xiaoyu tiba-tiba berbelok ke kiri di persimpangan selokan, hanya untuk melihat Luo Wei yang terpana dan yang lainnya. Saya melihat Luo Wei dan Tang Zhou. Mereka memegang senjata dan menjaga mereka. Ketika mereka menggunakan senter untuk menerangi Ren Xiaosu dan Yang Xiaolu, Luo Hao tiba-tiba menikmatinya. Apakah ada Rensu? Ren Xiaosu sangat malas untuk mengatakan apa-apa, dia hanya bisa tidak berdaya, lari. Luo Hao tidak mengerti apa yang sedang terjadi, berlari. Akibatnya, Xiaosu tiba-tiba mendengar suara mendengung dari tubuh eksperimental di belakangnya. Luo Xiao tiba-tiba berbalik dan berlari, tidak ada hal yang baik ketika kamu bertemu denganmu. Yang Xiaoyu tiba-tiba berkata, Luo, kamu sudah dimasak di bawah tanah. Bawa kami ke halaman yang kami sewa. Luo Hao lari dan berkata, di mana saya tahu di mana halaman yang Anda sewa, saya belum memantau Anda. Yang Xiaoyu melihat bahwa Luo Wei masih bingung saat ini dan berkata, aku masih ingin hidup. Luo Wei melihat kembali ke tubuh eksperimental yang semakin dekat di belakangnya, belok kiri. Sekelompok orang bergegas ke selokan. Para pejuang Qing telah dilatih untuk jatuh ke ujung tim. Dari waktu ke waktu, mereka berhenti untuk menembak mundur, mencoba untuk menunda kecepatan pengejaran tubuh eksperimental dan mendapatkan waktu bagi Luo Wei untuk melarikan diri. Namun, sapuan ini tidak ditujukan, dan dari waktu ke waktu juga akan mengenai bayangan Ren Xiaosu. Ini bukan masalah kesalahan dan kesalahan. Ren Xiaosu dapat mengerti bahwa tidak ada waktu untuk memperhatikan situasi saat ini. Tetapi kuncinya adalah bahwa peluru ini mengenai bayangan dan dia terluka. Serangkaian tembakan menyapu ke taring Ren Xiaosu, keringat dingin di kepalanya, tapi dia masih tidak bisa mengatakan apa-apa. Luo Yan secara tidak sengaja melihat kembali bayangan itu. Dia berbisik ketika dia berlari, saya tidak menyangka Su Xianchu masih berada di penghalang. Di mana tubuhnya? Saya mendengar bahwa bayangan ini tidak takut dengan peluru, itu benar. Ren Xiaosu menatap punggung Luo Yu tanpa ekspresi, dan diam-diam mencatat akun ini di dalam hatinya. Pada titik ini, Luo Wei melihat posisinya dan berkata, ayo, naik. Sebagai hasilnya, sekelompok orang memanjat tangga bawah yang berkarat, dan lebih dari 100 pejuang Qingxi membentuk titik intersepsi api sederhana di bawah ini. Mereka bergantian menembak di selokan-selokan. Setelah baris pertama peluru ditembakkan, baris kedua orang segera mengambil babak baru pencegatan api. Hanya dengan cara ini kita dapat menempatkan begitu banyak benda eksperimental di belakang kita di selokan. Rao adalah badan eksperimental, yang tidak takut dengan peluru. Dan tidak berani terburu-buru ke hujan peluru yang begitu deras. Ren Xiaosu mengendalikan bayangan dan memaksanya untuk datang. Rasa sakit di pistol hampir membuatnya pingsan. Pada saat ini, bayangan itu tidak perlu menjadi pencegat. Dia membiarkan bayangan itu menempatkan dia dan Yang Xiaoyu kembali di pundaknya. Ren Xiaosu tahu bahwa Yang Xiaoyu tidak tahan lagi, sekarang dia semua bersedia membawa Ren Wei untuk berlari sejauh ini. Sekelompok orang bergantian memanjat dan tubuh eksperimental tidak bisa menerobos daya tembak para prajurit Qing, namun, ketika semua orang naik, jumlah orang yang bertanggung jawab untuk intersepsi api semakin sedikit. Pada akhirnya, seseorang harus tetap di bawah tanah karena mereka menghentikan percobaan untuk orang lain, tetapi tidak ada yang bisa menghentikan percobaan untuk mereka. Tubuh eksperimental di bawah tanah telah menemukan bahwa daya tembak semakin lemah, dan mereka mulai melompat-lompat. Luo Wei berteriak di sumur, cepatlah. Tetapi lihat 5 orang yang tersisa di selokan mengambil granat dari baju perang dan tersenyum, bos, sudah terlambat, Anda melarikan diri untuk minum anggur untuk kami. Kurang omong kosong, kamu ingin aku minum, kata Luo, menghadap ke bawah tanah. Dia mengatakan bahwa dia harus mengebor kembali ke dalam sumur, tetapi dia dibunuh oleh Tang Zhou, bos, kamu harus mati ketika kembali. Kematian takut, mati untuk mati. Luo berkata, kamu sialan Laozi. Namun, pada saat ini, bayangan Xiaosu menempatkan kedua pria itu di tanah dan melompat kembali ke saluran pembuangan. Aku melihat pisau hitam portabel bayangan hitam berdiri di depan 5 tentara Qing, dan yang sebaliknya bergolak. Badan eksperimen.
Bayangan itu kembali ke 5 tentara Qing yang melambaikan tangan. Anda pergi. Para prajurit Qingxi saling berhadapan. Mereka tidak mengharapkan titik balik yang demikian. Semua orang berbisik dan berterima kasih pada mereka dan naik ke tangga, dan bayangan itu langsung diliputi oleh tubuh eksperimental. Benda-benda eksperimental itu tertutup bayangan seperti laba-laba, dan bahkan kualitas fisik bayangan sulit untuk ditolak secara efektif. Ren Xiaosu berkata, goreng mereka. Luo Wei, bayangan Su Xianchu masih di bawah. Namun, dia akan ragu, tetapi Yang Xiaoyu tidak ragu, dia tahu bahwa Ren Xiaosu pasti mengatakan ini karena suatu alasan, dan untuk alasan apa, dia tidak perlu mempertimbangkannya. Bab 189. Terima kasih telah memberikan koinnya. Saya melihat Yang Xiaoyan telah memenangkan 2 tentara granat dari seorang prajurit Qing. Para prajurit secara tidak sadar ingin menghindari Yang Xiaoyu. Setelah semua, melindungi persenjataan di tubuh mereka sendiri adalah naluri setiap prajurit. Akibatnya, ia hanya merasakan tangan di tangannya, dan granat itu dibawa pergi. Yang Xiaoyu dengan tegas melemparkan asuransi granat ke dalam selokan. Ledakan itu seperti gempa bumi, dan batu bata di jalan semuanya dibom. Tubuh eksperimental di selokan tidak bisa menahan kekuatan 2 peledakan granat pada saat yang sama di ruang terbatas ini. Namun, bahkan jika Anda menemukan bahwa masih ada beberapa hal dalam tubuh eksperimental selama 10 tahun terakhir, Ren Xiaosu berkata, goreng kembali. Yang Xiaolu mengambil 2 granat dan melemparkannya. Sampai saat ini, badan eksperimental yang tersisa yang masih bisa bergerak mundur-mundur dan melepaskan bayangan Ren Xiaosu. Ren Xiaosu berbaring di tanah dan otaknya berdecit. Dia tahu untuk pertama kalinya bahwa kekuatan granat itu sangat besar. Perasaan itu, seperti 10.000 pisau memotong daging di tubuh, kekuatan pecahan peluru itu bahkan lebih menakjubkan dari yang dibayangkan. Namun, dia berani membiarkan Yang Xiaoyu melempar granat untuk mengetahui bahwa meskipun dia harus menahan rasa sakit yang disebabkan oleh ledakan granat, bayangan itu tidak akan menjadi masalah. Tapi setelah waktu ini, Luo Wei bisa berutang budi besar sendiri, kan? Bayangan itu dibor dari sumur, dan air mata Luo Yan memenuhi tangan bayangan itu. Su Xianchu, terima kasih kali ini. Ren Xiaosu mengatakan bahwa hubungan khusus ini memiliki hubungan dengan Su Xianchu. Tapi dia masih belum bisa menjelaskan. Di masa lalu, ia biasa mengambil bayangan sabu-sabu, sebagai hasilnya, ia melakukan pekerjaan dengan baik dan melakukan perbuatan baik. Luo Wei tiba-tiba berkata, mereka semua mengucapkan terima kasih, bukan Su Xianchu, kami memiliki 5 saudara lelaki yang terlipat dalam selokan ini. Terima kasih, Su Xianchu. Banyak orang yang berterima kasih atas bayang-bayang itu. Akibatnya, Ren Xiaosu tidak menerima koin terima kasih. Ren Xiaosu tiba-tiba merasa sakit, lebih dari 100 koin terima kasih, jadi hilang. Untuk mengetahui bahwa dia sekarang membuka tugas sampingan senjata 2, itu lebih dari 800 koin terima kasih. Jika Anda membiarkan Luo Wei memimpin beberapa kali, apakah senjata ini tidak terbuka? 100 koin terima kasih ditukar dengan senjata seperti pisau hitam. Jika tidak ada pisau hitam, Ren Xiaosu tidak tahu berapa kali dia meninggal, jadi Ren Xiaosu mengharapkan senjata bernilai 1000 token. Akibatnya, saya tiba-tiba melewatkan ratusan koin terima kasih. Pada saat ini, Ren Xiaosu ingin mengakui semua hal sebelumnya. Selama ada koin terima kasih, tidak masalah apa yang tidak Anda ketahui sepanjang malam. Namun, pada saat ini, Luo Wei memandang Ren Xiaosu, orang-orang Su Xianchu hanya berteriak pada kalian berdua untuk melarikan diri, kamu tidak mengatakan terima kasih. Ren Xiaosu, terima kasih. Yang Xiaoyu menyembunyikan senyum dan berterima kasih pada bayangan itu. Dia tiba-tiba merasa bahwa adegan ini benar-benar menarik, tetapi sekarang dia tidak punya waktu untuk menyesuaikan diri dengan Xiaosu, dia berkata. Ledakan di sini pasti akan menarik banyak tubuh eksperimental, semua orang menaruh bom di halaman menyala. Ketika Yang Xiaoyu membuka pintu kecil halaman, semua orang berhenti di tempat. Saya melihat bom klaster di tanah halaman. Xiaosu memikirkan hal ini. Yang Xiaoyu tidur setiap hari, dan itu malam. Tidak tidur, semua waktu digunakan untuk membuat bom. Ren Xiaosu berkata, ada bom di sebelah.
Lebih dari 100 orang dari keluarga King diam-diam memandang Ren Xiaosu dan Yang Xiaoyu. Semua orang berpikir bahwa kedua orang ini terlihat muda dan bagaimana melakukan hal-hal dengan sangat kejam. Luo Wei berkata, "Apa yang kamu lakukan?" Hanya bergegas di belakang, mencari tempat untuk meletakkan bahan peledak di jalan, membunuh sekelompok orang yang bukan hantu dan cucu. Bom telah digunakan. Adapun cara menggunakannya, Yang Xiaoyu tidak akan diajari lagi. Para pejuang King yang mengikuti Luo Yi semuanya adalah elit di militer. Mereka sangat akrab dengan hal-hal ini sehingga mereka tidak bisa lagi dimasak. Awalnya, mereka juga menyelundupkan banyak bahan peledak, tetapi mereka kehabisan ketika mereka menyerbu Li. Sekarang mereka telah menambahkan senjata, dan mereka semua ingin mencoba. Semua orang telah dibelenggu begitu lama, dan mereka harus membunuh tubuh eksperimen sebelum mereka membencinya. Tidak mengherankan, ledakan 4 granat di selokan hanya menarik ratusan benda eksperimental di sekitarnya ketika saya melarikan diri. Luo Wei melihat ke belakang dan melihat bahwa benda-benda eksperimental berada di gedung yang tidak beraturan. Antar jemput gratis antara keduanya. Tiba-tiba, ada ledakan, dan api langit pecah di belakang mereka. Tubuh eksperimental tepat di sebelah bahan peledak dibombardir oleh gaya dorong horizontal besar. Para prajurit King yang dulunya mengatur bahan peledak saling memandang satu sama lain, mereka berpikir bahwa kekuatan bahan peledak itu tidak akan terlalu besar. Lagi pula, mereka semua dibuat oleh hukum setempat, tetapi kekuatan bom jauh melebihi imajinasi mereka. Mereka tidak bisa tidak melirik Yang Xiaoyu, yang sebenarnya dibuat oleh seorang gadis. Saya melihat bahwa beberapa tubuh eksperimental terkoyak, tetapi ini tidak membuat seluruh tubuh eksperimental takut, tetapi lebih mengilhami keliaran dan keganasan mereka. Suara ledakan terus berdering di belakang mereka, tetapi setelah bom meledak di jalur tubuh eksperimental mereka, mereka tidak pernah melihat pengurangan tubuh eksperimental. Bukannya mereka tidak membunuh percobaan, tetapi selalu ada percobaan baru untuk mengejar ketinggalan. Badan-badan eksperimental ini tampaknya canggung dan harus membunuh mereka. Luo berjongkok dan berkata, "Ada banyak bom, tetapi ada lebih banyak orang yang tidak dapat menahan tubuh eksperimental. Jadi, bahkan jika kita kehabisan penghalang, kita tidak dapat melarikan diri dari pengejaran mereka." Melihat bahwa penghalang-penghalang telah muncul di bidang visi, tetapi semua orang tidak memiliki perasaan lega segera. Eksperimen ini bukan orang bodoh yang berpikiran tetap, dan mereka tidak akan mengejar setelah mereka lolos dari penghalang. Bahkan jika Anda keluar dari pintu, Anda tidak akan bisa diselamatkan. Namun, pada saat ini, tiba-tiba ada kendaraan lapis baja yang datang langsung dari luar pintu penghalang yang semula rusak. Pecahan gerbang pecah meledak di udara, dan Luo Wei melihat logo daun ginkgo di mobil lapis baja kekar. Mobil lapis baja hitam itu seperti binatang buas raksasa di darat. Mobil itu merajalela. Satu demi satu, mobil lapis baja King meraung dan mesinnya menabrak. Saya merasa bahwa saya tidak harus memiliki lusinan mobil. Apakah Gyeongsuke datang ke unit tempur? Luo Wei tiba-tiba tidak berlari, tetapi berdiri di jalan. Dia tersenyum pada tubuh eksperimental yang datang ke depan. "Cucu, bala bantuan kakek tiba, hahaha." Pria gemuk yang telah melarikan diri dari kepalanya, tiba-tiba tampak sombong. Saya melihat bahwa tim kendaraan lapis baja berteriak melintasi kerumunan, dan blok yang bergerak keras di antara mereka dan badan eksperimental King Yu berjalan turun dari salah satu mobil. Mengikutinya dengan lebih dari satu pejuang perang King. Bab 190. Tempat pembuangan sampah di gunung. Para pejuang King ini masing-masing berlari ke posisi tempur mereka sendiri, hanya untuk melihat bahwa mereka memiliki senapan mesin berat pada kendaraan lapis baja mereka. Ketika ketenangan King memerintahkan mereka untuk menembak, senapan mesin berat itu tiba-tiba menggeram seperti guntur. Sejumlah peluru dengan cepat terjalin ke dalam jaring dalam jangkauan bidang pandang yang terlihat, dan badai logam yang terluka keras ditarik ke atas pada tubuh eksperimental. Cangkang peluru padat jatuh dari atas mobil lapis baja, hanya setengah menit. Tanah di sekitar kendaraan lapis baja ini berubah menjadi sepotong kuning, yang merupakan jalan yang tertutup oleh cangkang. Saya melihat tubuh-tubuh eksperimental yang bahkan tidak takut pada peluru.
Ketika badai logam menyapu tubuh yang tangguh itu langsung ditembus oleh peluru dan terkena dampak besar dari peluru itu. Di tanah, peluru yang disapu kembali dihancurkan. Masih ada rumah-rumah yang tak terhitung jumlahnya di sini, tetapi ketika badai logam melanda, saya melihat barisan dinding hancur seperti bubuk. Bangunan tempat bom faktor runtuh seperti gunung. Beberapa badan eksperimental bersembunyi di belakang gedung, tetapi mereka tidak berharap bahwa semburan peluru bisa membunuh gedung. Ren Xiaosu tidak terus melarikan diri, tetapi melihat pemandangan yang kejam dan berdarah ini. Ini mungkin alasan mengapa manusia menguasai dunia. Peradaban besar telah menciptakan senjata yang bahkan ditakuti oleh hantu dan dewa. Mobil lapis baja yang meraung adalah binatang buas sungguhan, dan peluru itu langsung berubah menjadi lautan panah. Kekuatan ini sebanding dengan tsunami. Ini adalah senapan mesin berat yang unik untuk konsorsium King. Seluruh tubuh senapan seperti kalajengking besi yang berat. Senapan-senapan mesin berat itu disebut pembuangan gunung, yang berarti bahwa gunung dapat dihancurkan. Pada saat ini, Xiao Su melihat ada beberapa pipa logam di dalam kompartemen mobil lapis baja yang terhubung ke badan senjata. Ini adalah peralatan kondensasi dari mobil lapis baja itu. Dan badan senjata serta larasnya terlalu panas. King Yi berdiri di tengah jalan, diam-diam menonton tubuh eksperimental mundur sedikit di senjata panas peradaban manusia, dan tubuh-tubuh eksperimental yang tidak takut mati akhirnya takut. Pada saat ini, semua orang tiba-tiba menemukan bahwa tubuh eksperimental yang tegak di gedung yang jauh menatap mereka dengan dingin, dan King Yi melihatnya tanpa rasa takut. Luo Wei tersenyum pada Ren Xiaosu, saya tidak melihatnya. Setengah darinya adalah bagian lama dari 11 penghalang saya. Ini tidak mengerikan. Ren Xiaosu tidak berbicara. Ternyata perayaan ini telah mengumpulkan pasukan yang telah hilang oleh Luo Wei dalam gempa bumi. Kedua bersaudara itu harus menjaga komunikasi di antara mereka. Jika tidak, Luo Xiao tidak akan langsung menjadi bingung setelah melihat tanda Gingo. Tubuh eksperimental mulai mundur, dan dinasti Qing berkata, jangan mengejar. Semua orang mengerti bahwa pertempuran posisional haruslah kuat, tetapi jika mereka mengejar dan memulai pertempuran jalanan, maka orang Qing ini tidak cukup. Dan ini adalah penghalang bahwa Li memegang kendali. Mereka tidak harus membantu Li membersihkan tubuh eksperimental di sini, biarkan sakit kepala Li sendiri. Konsorsium King pernah menguasai 21 penghalang, tetapi setelah gempa bumi di perbatasan, hanya 19 yang tersisa. Sekarang orang King tidak sabar menunggu konsorsium lain kehilangan beberapa penghalang, jadi itu adil. Setelah badan percobaan dievakuasi ke kedalaman kota, Luo Wei duduk di tanah, cepat dan ambil air. Saya melihat beberapa tentara membawa beberapa ember air bersih dari kendaraan lapis baja dan membagikan cangkir-cangkir itu kepada kawan-kawan mirip pengungsi di sekitarnya. King Yan memandangnya dan tersenyum, saya akan membiarkan Anda mengungsi secepatnya. Akibatnya, Anda harus menyalahkan hasil penelitian ilmiah Li. Itu tidak layak untuk tujuan kejahatan. Kamu tidak tahu, kata Luo dengan seteguk air, Sisi Li telah mempelajari teknologi penghubung neuron. Setelah itu, mereka tidak harus menutupi robot nano. Otak manusia adalah pembawa program. Teknologi sangat penting. Pikirkan tentang kengerian robot nano yang dapat melakukan operasi kompleks. King Xiao tersenyum dan berkata, ada banyak teknologi penting di dunia, tapi ini bukan yang kita butuhkan. Tidak ada terobosan di bidang robot nano. Kita tidak punya tempat untuk menggunakan teknologi. Kita bisa menjualnya ke konsorsium lain, kata Luo dengan canggung. Dia menunjuk Yang Xiaoyu, kamu lihat yang juga menginginkan barang ini, kami hanya menjualnya ke Yang. Mata King Yu bergeser untuk melihat Ren Xiaosu dan Yang Xiaoyu. Dia berkata kepada Ren Xiaosu, sebelum kamu menyelamatkan saudaraku, aku berjanji untuk berutang budi padamu. Orang ini masih berakhir, kata Luo cepat, aku sudah memberikannya untukmu. Ren Xiaosu tidak senang, kali ini menyelamatkan beberapa tentara. Luo Wei tidak senang, itulah yang harus diselamatkan orang dengan Su Xianchu, apa hubungannya denganmu? Ren Xiaosu. Dia tiba-tiba menemukan bahwa dia tidak bisa menyangkal untuk sementara waktu. Pada saat ini, Luo Wei tiba-tiba berkata dengan takjub, hei, Su Xianchu. Bayangannya belum ada di sini.
Yang Xiaoyu dengan tenang berkata, dia takut kamu akan menangkapnya dan dia sudah lari. Ren Xiaosu menggema, ya, sudah lari. King Yu berkata kepada orang-orang di sekitarnya, hari ini, kita tidak lagi ingin menunjukkan kepada Su Xianchu. Konsorsium Qingxi kita jelas dengannya. Setelah penjelasan, King Yu memandang Yang Xiaoyu dan bertanya, mengapa gerombolan itu memperlakukan saya sebagai target? Apakah Anda tahu pusat uji coba nuklir Anda sendiri? Yang Xiaoyu berkata dengan dingin. Ren Xiaosu ingin mengatakan seorang gadis. Sekarang ada banyak orang lain. Jangan banyak berdebat dengan mereka. Akibatnya, King Xiao tersenyum dan berkata, pangkalan ini bahkan tidak tahu biro King dari dinasti Qing. Anda benar-benar menemukannya terlebih dahulu, tetapi karena ini, saya harus mati. Yang Xiaoyu menatapnya dengan tenang, Anda mencoba untuk memahami apa yang tidak dapat dikendalikan manusia. Dunia telah dihancurkan. Anda bermain dengan api. King Yu menggelengkan kepalanya, apakah itu kesalahan nuklir? Itu adalah kesalahan manusia. Anda tidak tahu betapa indahnya cahaya biru di reaktor nuklir. Ini adalah hadiah dari dunia. Manusia seharusnya tidak mencoba untuk menguasai kekuatan yang dapat menghancurkan diri mereka sendiri, desak Yang Xiaoyu. Haruskah kita merusaknya karena itu? Kata King serius, jika ada pembangkit listrik tenaga nuklir, berapa banyak energi yang akan kita hemat? Pada saat ini, perayaan tiba-tiba membawa orang-orang alat penerangan. Pada saat ini, lampu xenon kita tanpa kecelakaan, dapat menyala selama 20 tahun tanpa bantuan kekuatan eksternal. Ini adalah kekuatan nuklir. Tetapi jika nuklir digunakan lagi untuk perang? Yang Xiaoyu bertanya dengan tenang. King Xiao tersenyum, itu juga bisa digunakan untuk mengakhiri perang. Faktanya, kamu dan aku tidak bisa meyakinkan satu sama lain. Hari ini, kita menghadapi kawan-kawan di badan eksperimen, tapi aku akan menunggu gerombolan datang kapan saja di masa depan, dan semua orang tidak akan harus berbelas kasihan. Dia mengatakan bahwa dia tiba-tiba mengambil hard drive dari Tang Zhou dan melemparkannya ke Yang Xiaowei, ini yang Anda ingin yang pikirkan. Pernahkah Anda berpikir bahwa nanoteknologi masih hanya digunakan untuk perawatan medis, tetapi jika itu terhubung dengan teknologi neuron? Setelah militer, seperti apa bentuknya? Bukankah yang ingin mendapatkan teknologi ini, bukan untuk perang? Ya, cerita pun bersambung. Nantikan episode selanjutnya tetap di channel Dongeng Donghua ini. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur dari channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe, semoga selalu diberi kesehatan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.